Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nikmah Afifah selaku dosen pengantar studi Islam di Rosa Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Fathan Habibi Palgunawan dengan NIM 251060700047. Di sini saya akan menunaikan tugas UAS yang Ibu beri berupa presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi berpikir ilmiah, tradisi Yunani atau Barat rasional, empirik, repetitif, intuitif, dan tradisi Arab atau Muslim. Latar belakang ilmu pengetahuan berkembang melalui tradisi berpikir, yakni tradisi Yunani Barat yang menghasilkan fondasi rasional dan logika, kemudian Arab Muslim yang menegaskan integrasi wahyu dan akal, dan yang ketiga keduanya menjadi pilar peradaban ilmiah dunia. Kemudian konsep berpikir ilmiah yang pertama yakni sistematis, logis, kritis, dan objektif. Kemudian menggunakan data dan bukti, kemudian mencari kebenaran universal, dan terakhir relevan lintas zaman dan budaya. Yang pertama untuk tradisi Yunani atau Barat, yakni filsuf utama. Yang pertama Socrates. Metode Socrates itu metode dialektika atau tanya jawab. Kemudian ada Plato, yakni dunia ide dan metafisika. Kemudian Aristoteles, logika, klasifikasi, empirisme. Selanjutnya prinsip berpikir Yunani Barat. Yang pertama yakni mengandalkan akal dan logika. Kedua, dialektika sebagai alat mencari kebenaran. Ketiga, menekankan rasionalisme dan empirisme awal. Keempat, menjadi dasar filsafat dan sains modern. Selanjutnya metodologi ilmiah atau Yunani Barat. Pertama dilakukan oleh observasi atau pengamatan, selanjutnya deduksi atau menarik kesimpulan dari premis umum, kemudian induksi atau membangun teori dari fakta, dan yang terakhir logika formal, yakni menurut Aristoteles. Selanjutnya untuk tradisi Arab Muslim atau filsuf. Untuk tradisi Arab Muslim, berikut filsuf dan ilmuwan-ilmuwannya. Yang pertama yakni Al-Kindi. Al-Kindi sendiri dia cenderung pada ilmu filsafat dan logika. Kemudian ada Al-Farabi dengan ilmu politik dan filsafatnya. Ada Ibnu Sina yang eksis dalam ilmu kedokteran dan filsafat. Kemudian ada Al-Ghazali dengan ilmu integrasi wahyu dan akal. Ada Ibnu Rushd dengan ilmu rasionalisme Islamnya. Kemudian ada Ibnu Khaldun dalam ilmu sejarah dan sosiologi. Kemudian prinsip berpikir Arab Muslim. Prinsip berpikir Arab Muslim yang pertama yakni wahyu sebagai landasan utama. Kemudian yang kedua, akal untuk memahami ciptaan Allah. Yang ketiga, observasi dan eksperimen atau ilmu empiris. Kemudian tujuannya yakni mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian metodologi ilmiah Arab atau Muslim. Metodologi tersebut ada 3 jenis. Yang pertama yakni bayani. Bayani disebut interpretasi teks wahyu. Kemudian ada burhani. Burhani itu logika dan rasionalisme. Kemudian irfani. Irfani yang menekankan pada intuisi dan spiritualitas. Kemudian kontribusi sains dalam Islam. Yang pertama yakni ada ilmu astronomi yang dikembangkan oleh Al-Battani dan Al-Zarqali. Kemudian ada ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh Ibnu Sina dan Al-Qanun fi Al-Tib. Kemudian ada matematika yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi dan Al-Jabar. Kemudian ada fisika dan optik yang ditekuni oleh Ibnu Haytham. Kemudian ada sejarah dan sosial oleh Ibnu Khaldun. Selanjutnya ada perbandingan metodologi. Perbandingan antara Yunani Barat dan Arab Muslim. Dalam aspek landasan, untuk Yunani Barat menggunakan akal dan logika, sedangkan untuk Arab Muslim menggunakan akal dan wahyu. Kemudian dari aspek metode, untuk Yunani Barat menggunakan dialektika logika empiris, sedangkan
Arab Muslim melalui 3 jenis, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Selanjutnya dari aspek tujuan, untuk Yunani Barat dia bertujuan dalam kebenaran universal, sedangkan Arab Muslim kebenarannya yaitu mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian dari aspek kontribusi, untuk Yunani Barat dia filsafat dan sains Barat. Untuk Arab Muslim dia integrasi ilmu beragama sains keemasan Islam. Kemudian relevansi di era modern, untuk Yunani Barat dia dasar metodologi sains modern, sedangkan Arab Muslim dia integrasi etika spiritual dan ilmu. Nah, kedua tradisi bisa saling melengkapi. Kemudian integrasi ilmu dan agama sains keemasan Islam, yakni pemikiran Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ilmuwan Muslim mengembangkan dan memperbaikinya, dan terakhir pemikiran Islam kemudian diwariskan ke Eropa atau yang bisa dikenal dengan Renaissance. Mungkin sekian presentasi saya pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.